Baik, selamat siang bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Gloria Panjaitan dengan NIM 11S23030 dari Prodi Sarjana Informatika. Dan di sini saya akan membuat video tentang praktikum ModSim, yaitu membuat objek tiga dimensi. Dan di sini pertama saya akan jelaskan bagaimana saya membuat objek tiga dimensi ini. Namun sebelum itu kita akan coba untuk melakukan rendering untuk melihat hasil akhirnya bagaimana. Baik, jadi seperti inilah view-nya, seperti inilah pemandangannya ketika sudah kita render objek yang sudah kita buat. Baik, jadi nah, yang pertama saya akan menjelaskan bagaimana kita membuat dinding ini. Nah, jadi dinding ini kita buat dari kotak, ya, yaitu dengan shift A. Coba dulu kita pindahkan, tidak fokusnya ke sini. Oke, kemudian kita buat shift A, mesh, dan juga cube. Nah, kemudian kita buat di sini S untuk memperbesar skalanya. Nah, seperti ini. Nah, kira-kira seperti ini besarnya. Kemudian kita akan menghilangkan sebagian dari eh, kubus ini agar dia membentuk menjadi setengah kubus seperti ini agar nampak view dari dalam gitu. Jadi di sini kita akan kontrol A dulu, kemudian kita scale. Setelah itu kita akan masuk ke edit mode. Nah, kemudian kita akan seleksi titik yang ini. Oke. Kemudian kita akan tekan X untuk mendelete dan vertices. Nah, maka kan muncul seperti ini. Sekarang kita akan coba untuk naikkan dulu ke atas. Kita ah, select aja semua, kemudian G untuk menggeser dan kita ketik Z agar dia ah, tergeser ke atas itu, sesuai dengan sumbu Z. Oke, kira-kira seperti ini. Nah, oke, seperti inilah cara kita untuk membuat dindingnya ini. Nah, ini kan masih tipis seperti ini. Nah, tipis seperti ini. Dan dinding ini sudah kita buat ada ketebalannya. Dan untuk membuat itu kita apa? Kita uh, Alt A. Nah, kita Alt A. Bentar dulu. Kita masuk ke edit mode ya. Dan Alt A. Oh, kita Alt E. Nah, kita Alt E, kemudian kita extrude face along normals. Kemudian kita geser seperti ini ke luar. Nah, seperti ini. Tapi jika kita buat seperti ini kan ketebalannya masih berbeda. Di sini lebih sempit, sementara di sini eh, lebih tebal sedikit ya. Nah, ukurannya tidak sama. Jadi kita kembalikan dulu. Kemudian kita Alt E, extrude face along normals. Kemudian kita geser sedikit. Kemudian kita buat S, ketik S supaya jaraknya dia sama. Nah, ini. Sekarang jarak ketebalan apanya kan sama ya, ketebalan dindingnya ini. Oke, seperti inilah kita cara untuk membuat dinding agar nampak dari dalam itu kamarnya. Oke, sekarang ini kita coba untuk masuk ke objek mode dan kita akan pilih ini. Kita akan menjelaskan bagian-bagian yang lainnya seperti cara kita untuk membuat tempat tidur ini. Oke, jadi cara kita adalah yang pertama dengan membuat shift A, mesh, dan plane. Nah, dari sini. Kemudian kita akan coba untuk mengatur ukurannya dulu.
Kita akan atur ukurannya dengan S untuk skala, dan kita akan coba ini agar dia membentuk seperti tempat tidur ya. Nah, oke, kemudian kita tentukan rotasi yang sumbu X, sumbu Y. Kita akan rotasi dengan sumbu Y. Oh ini, kita akan rotasi ke sumbu Z. Kemudian kita akan geser dulu dia sumbu X. Saya akan lihat ke situ. Oke, nah, tapi ini ukurannya masih belum apa ya. Kita akan sesuaikan dulu dia. Ini masih agak mudah misalnya. Coba kita lihat ini saya, kita buka titik baru di sini. Save upload. Nah, seperti ini. Kemudian kita akan buat S dan X. Dia membuat dia seperti tempat tidur. Oke, kita S lagi dan kita buat ini. Nah, seperti ini. Kemudian kita akan menekan tombol E untuk mengeksplor dia ke atas. Kita masuk dulu ke mode. Kita masuk dulu ke mode edit mode. Kemudian kita extrude. Nah, maka kan seperti ini. Oke, kemudian kita akan Ctrl A dan kita akan buat sekatnya dengan cara Ctrl L. Lalu kita tambah sekatnya. Nah, seperti ini. Kemudian kita akan X lagi. Ctrl L. Kemudian kita tambah sekatnya. Kita buat ukurannya. Ukurannya dengan seperti ini. Nah, ini fungsinya buat apa? Agar di sini nanti ada kepala apanya, kepala tempat tidurnya dan juga kaki tempat tidurnya seperti ini. Nah, kemudian ini tinggal kita ekstrak saja nanti ke atas, tapi kita ubah dulu ini ke bentuk bidang. Kemudian kita select dan kita ekstrak dia ke atas seperti itu. Nah, di sini juga nanti kita buat seperti itu. Ini kita ekstrak, tapi ini kita buat lebih tinggi. Nah, kan? Kemudian ini kita buat dulu ke sisi, kita select yang ini dan juga yang ini ya, dengan cara shift select. Nah, otomatis ini akan menyelect kedua sisi ini dan juga sisi ini. Kemudian kita akan buat Ctrl B untuk membuat dia nah, sedikit lebih mulus seperti itu. Kemudian kita tambahin di bevelnya, misalnya menjadi 3 atau 4 seperti ini, baru dia menjadi mulus. Oke, seperti ini. Nah, ini kan nampak lebih mulus dia. Kemudian kita kembali lagi dulu ke mode objek untuk melihat. Nah, ini kan menjadi lebih mulus. Nah, seperti itu. Nah, di sini kan masih kurang mulus dia. Kita akan permulus lagi. Caranya bagaimana? Kita akan kembali lagi ke edit mode. Kemudian kita select yang tadi. Sesuai langsung seperti ini. Kemudian yang ini lagi kita tahan lagi
shift, kita select. Oke, kedua sisi ini sudah kita select. Kemudian kita akan menambahkan modifier. Nah, dan di sini kita akan buat, eh, kita kontrol F saja terlebih gampang. Kemudian kita buat set smooth. Nah, set smooth ini untuk membuat sisi yang diselect tadi, bidang yang diselect itu menjadi lebih halus. Nah, maka dia otomatis akan lebih halus. Kita akan kembali ke objek mode. Kita bisa melihat dia sudah lebih halus ini. Oke. Nah, seperti inilah cara kita untuk membuat tembok tipe ini, dan itu juga cara kita untuk membuat bantal dan juga apa namanya ini, membuat selimutnya ini, dan untuk memperhalusnya seperti itu juga kita buat. Oke, sekarang ini kita hapus dulu. Hmm, oke. Sekarang kita akan mencoba untuk membuat membuat mejanya. Bagaimana cara kita membuat mejanya? Kita dari cube mesh, kemudian salah, dari shift A mesh kemudian cube. Nah, kemudian kita akan membuat dia seperti ukuran meja. Kita sesuaikan ukurannya seperti ini, kemudian kita sesuaikan lagi ukurannya. Nah, seperti ini. Kemudian kita akan kontrol L. Bentar. Nah, seperti ini. Kemudian kita akan kontrol L untuk membuat sekat di sini. Oke, kita masuk dulu ke edit ini dulu. Kontrol R. Nah, seperti ini. Nah, setelah seperti ini kita akan menghapus bagian yang samping ini. Sebentar. Bagian yang ini kita akan hapus dan kita akan buat dia mirror agar kita lebih mudah untuk bekerja dengan sisi yang sama. Oke, kita tekan lagi ini, kita select ini kita akan delete. Nah, kemudian di sini kita akan buat mirror. Oke, sebelumnya kita masuk dulu ke objek memori dan kita akan scale. Oke, nah, kemudian kita akan select ini dan kita akan berdia. Oke, seperti ini. Kita select dulu ini semua. Kemudian kita add modifier. Nah, setelah itu kita akan membuat dia mirror. Nah, ini kita akan aktifkan ini.
next dengannya, maka dia akan nampak seperti ini. Oke, setelah itu kita akan bekerja di satu sisi ini saja dan dia akan otomatis menjadi mirror ya. Oke, sekarang kita akan seleksi si yang kiri ini dulu. Untuk select yang bagian ini bisa juga kita select manual seperti ini. Kita bisa kita aktifkan X-ray-nya dengan cara Shift J. Nah, ini kan jadi nampak dia. Ini kita select lining, ini juga kita select. Oke, kemudian kita aktifkan kembali dengan cara Shift J. Oke. Nah, setelah kita select yang bagian kiri ini, kita akan pertama kita akan mengumpulkan sikunya. Nah, ini kita akan kumpulkan dengan cara Ctrl B. Coba seperti ini. Oke. Nah, setelah itu kita akan buat dia set smooth. Ctrl S, set smooth. Oke. Sekarang kita akan membuat tanggal ini dulu. Oke, kita akan select bagian ini. Nah, kita ingin membuat ini ya bagian aksesoris mejanya ini. Oke, kita I untuk mengekstruk ke dalam. Oke, kemudian kita E untuk mengekstruk ke dalam seperti ini. Oke, kemudian kita tekan lagi I untuk mengekstruk ke dalam. Kemudian E lagi sehingga akan muncul tambah seperti ini. Oke, E lagi E, kemudian E. Nah, seperti ini. Kemudian I, kemudian kita buat E, kita keluar seperti ini. Nah, kira-kira ini terlalu jauh. E, terus kira-kira seperti ini. Oke, terus kita pilih lagi, kita buat dia seperti ini. Nah, nah, seperti ini. Oke, kemudian tinggal kita warnai nanti. Coba kita akan membuat lampu dulu. Nah, untuk membuat lampunya ini, kita bisa dari Shift A, Circle, Next, Circle. Oke. Kemudian kita Head Circle yang di bawah ini. Kita buat verticisnya 8. Oke. Oke. Terus kita masuk dulu ke edit mode. Nah,
Jadi kita akan S untuk memperkecil daerah. Kita bisa memiliki di sini. Nah, kemudian, oke. Setelah itu kita akan ekstruk dia ke atas. Oke. Ini belum tidak nampak. Karena ini kita hapus dulu objek wizardnya agar nampak dia. Kita delete dulu. Kemudian kita akan membuat shift A, kemudian mesh dan circle. Kemudian dalam circle ini kita akan membuat ini 8. Kemudian kita akan masuk lagi ke edit mode. Nah, ini dia. Masuk ke edit mode. Kita akan stroke. Oke, untuk membuat lampu ini kita skip dulu. Kita akan membuat lantai terlebih dahulu. Nah, untuk membuat lantai ini kita buat dari shift A, kemudian mesh, kemudian blend. Nah, kita akan coba geser dulu di sini. Oke, kemudian kita akan mengubah skalanya seperti ini. Dan kita ubah lagi dia agar menutup papan. Ya. Nah, seperti ini. Setelah dia membentuk papan seperti ini, kita akan menambahkan modifier. Oke, kemudian kita buat dia delay-nya, tapi ini kita nolkan. Oke, terus seperti ikonnya kita tambahkan, misalnya menjadi 8 atau 9 sehingga dia menjadi 8 atau 9. Terus setelah itu kita kontrol add-on, kemudian kita scale. Nah, setelah ini kita menambahkan modifier lagi dan kita cari di sini solidify. Nah, dalam solidify ini kita akan offsetnya kita buat 1 dan ketebalannya kita akan atur di sini. Misalnya lantainya setebal ini 0,13. Nah, kalau ini ketebalan kita kurangi lagi di thickness ini. Oke. Saya kira seperti ini cukup untuk ketebalan lantai. Kemudian kita akan menyesuaikan dan menambahkan add modifier lagi. Setelah itu kita akan menambahkan bevel. Oke, maka dia akan membentuk lantai seperti ini. Oke. Kemudian kita coba blok ini.
Dan pergi ke material, base color kita ganti menjadi warna lantai, warna kayu seperti ini, agak ke orange-orange. Ya, seperti ini. Nah, dengan cara pewarnaan seperti ini juga saya lakukan untuk warnai bagian-bagian yang lain. Sehingga terbentuklah kondisi ruangan kamar seperti ini. Baik, jadi cukup sekianlah video yang saya buat untuk mempraktikkan tiga dimensi dalam matkul Modsip. Saya Gloria Panjaitan, sekian dan terima kasih.